Yo, balik lagi bersama kita berdua di Couple Opinion Channel bersama Neng dan Budi. Nah, untuk video kali ini kita mau ngebahas the best movie in 2019. Wah, tahun lalu dong. Yap, betul banget. Jadi film terbaik di tahun 2019 menurut Versi kita. Emang sih tahun lalu ya, soalnya tahun ini kan juga kondisinya juga lagi PSBB, jadi bioskop juga tutup. Bioskop tutup, nggak ada tontonan, ya baru jadi masih belum ada yang muncul. Ya mau nggak mau ya nonton film yang kemarin-kemarin. Terus sekalian mau ngucapin nih buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Memang bulan puasa tahun ini agak berbeda, tapi tetap harus semangat menjalankan ibadah puasanya. Oke, seperti yang tadi kita bilang di awal bahwa kita akan ngebahas film-film terbaik tahun 2019. Perlu diingat, ini adalah film-film terbaik tahun 2019 versi kita. Yes, versi kalian mungkin berbeda. Mungkin ada film-film di sini yang kita sebutkan menurut kalian biasa aja, gak bagus. Atau menurut kalian wah memang bagus tuh film. Ya, itu subjektif. Oke, masuk ke film pertama, kita punya film berjudul Us. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang sedang melakukan refreshing, jalan-jalan bersama keluarganya. Namun tiba-tiba suasana liburan itu berubah menjadi kacau balau dikarenakan kemunculan sebuah keluarga yang mirip seperti mereka dan mulailah meneror mereka. Nah, kenapa film ini kita masukin dalam list kita? Karena film ini film horor, tapi yang nggak kayak horor-horor yang biasa ya. Jadi nggak ada setan-setannya, nggak ada jump scare-nya. Jadi hanya menyisakan banyak adegan yang menegangkan. Lebih ke meneror. Jadi film ini rasa horornya tuh mirip-mirip kayak film Get Out ya. Karena memang kebetulan sutradaranya itu sama. Betul, that's right, sutradaranya sama. Dan jalan ceritanya juga tuh bagus, bikin kita tuh harus benar-benar ngikutin dari awal sampai dengan akhirnya. Karena kalau misalnya kita nggak nonton dari pertamanya, kita tuh nggak tahu, jadinya bingung. Iya, ending, apalagi di bagian endingnya. Bagian endingnya itu membingungkan. Karena kan di situ kan kelinci apalah. Ya, jadi harus nonton dari pertama sampai dengan akhirnya, baru bisa mengerti jalan ceritanya. Untuk film berikutnya, film terbaik di 2019 menurut kami adalah Avengers Endgame. Ya, jadi film Avengers Endgame ini merupakan sambungan dari film Avengers Infinity War yang rilis dari tahun kemarin, tahun sebelumnya, di mana inti ceritanya adalah Avengers yang tersisa mencoba mengalahkan Thanos dan mengembalikan semua yang lenyap karena snapnya Thanos itu. Nah, kenapa Avengers Endgame dimasukkan ke list ini? Karena menurut gua nih film oke banget. Ini film bagus banget actionnya, terutama action di bagian ending. Final battle-nya itu antara Thanos dan Avenger itu bagus banget. Terus dari segi cerita juga gimana ya, jadi kita tuh seakan-akan tuh kebawa gitu sama ceritanya. Film ini tuh 3 jam, film 3 jam, tapi karena saking serunya tuh jadi nggak berasa 3 jam. Terus pembagian porsi karakternya juga, Avengers kan ada banyak tuh, ada 6 ya kalau nggak salah yang tersisa ya, ada 6. Tapi pembagian porsi karakternya itu adil, screen time-nya itu adil, nggak ada yang lebih menonjol. Iya benar. Ya kan, semuanya kebagian rata. Jadi kalian misalkan penggemar salah satu karakter pasti bakalan puas nonton film ini.
Nah, terus ada momen-momen haru juga, ada momen-momen lucu juga khas-khas Marvel. Pokoknya ini film oke banget. Kalau kalian belum nonton, kalian wajib nonton. Kalau kalian yang udah nonton juga nggak ada salahnya nonton ulang. Next, kita ada film Parasite. Jadi film Parasite ini adalah film dari negara ginseng, Korea. Mengisahkan tentang satu keluarga miskin yang udah capek banget ya hidup miskin. Nah, suatu hari itu ada kesempatan untuk merubah hidup mereka. Tapi karena kesempatan itu, mereka malah memanfaatkan keadaannya dan menghalalkan segala cara untuk keuntungan diri mereka, yang pada akhirnya malah menghancurkan mereka sendiri. Nah, untuk film Parasite ini visualisasi filmnya itu tuh bagus banget ya. Jadi pas yang adegan mereka di tempat miskinnya ya kan, di rumahnya mereka itu yang tinggal di basement, penggambarannya itu miskinnya itu benar-benar berasa banget. Dapet banget. Terus jalan ceritanya juga oke. Jalan ceritanya saat si kakaknya itu dapat kakaknya dapat kesempatan buat ngajar di salah satu rumah orang kaya. Terus dia akhirnya mengajak adiknya, dan akhirnya si adiknya mengajak ayahnya dulu, kemudian ibunya, dan cerita yang seperti itu yang kayaknya tuh jalan ceritanya tuh oke banget gitu. Kok bisa seperti itu gitu. Dan yang terakhir itu adalah ending ceritanya yang nggak ketebak. Ya, betul. Bener banget, itu ending ceritanya tuh nggak ketebak. Yang kirain akhirnya itu mereka akan bagaimana gitu kan? Iya, ternyata sebaliknya. Berbeda. Oke, untuk film berikutnya yang terbaik di 2019 menurut versi kita adalah Ready or Not. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang menikah dengan salah satu anggota keluarga kaya raya, pendiri perusahaan mainan anak-anak terkenal. Nah, tapi ternyata keluarga tersebut mempunyai kebiasaan unik atau ritual yang unik untuk menyambut anggota keluarga baru. Nah, sesuai dengan judulnya, gue pengen jawab awalnya, I'm not ready. I'm not ready for this movie. Jujur aja waktu gue nonton film ini, gue nggak tahu trailernya, nggak tahu film ini menceritakan tentang apa. Yang gue tahu dari posternya itu ini film horor atau slasher kayak model-model kayak Saw gitu ya. Nah ternyata begitu nonton filmnya bener-bener terkejut banget. Ini ternyata film ini keren banget. Jadi film ini tuh unik ya. Dia tuh ada horornya, ada komedinya ada, actionnya juga ada. Terus film ini tuh ya pokoknya menghibur lah. Komedi-komedinya komedi lucu, bukan komedi yang konyol, yang nggak lucu. Komedinya benar-benar komedi. Terus horornya juga ada. Nah, terus acting dari karakter utamanya, pemeran utamanya tuh yang cewek itu juga bagus banget. Dia bisa banget ngebawain karakter itu. Jadi kita tuh benar-benar kayak ada tegang-tegangnya, ada lucu-lucunya juga. Pokoknya bagus deh, kalian wajib nonton. Buat kalian yang belum nonton, judulnya Ready or Not. Ini film bagus, wajib nonton. Masuk ke film selanjutnya, kita ada Knives Out. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang bekerja di keluarga kaya raya sebagai perawat yang tiba-tiba terseret ke dalam konflik perebutan harta warisan yang dimulai dari kematian si orang kaya tersebut. Oke, kenapa film ini keren? Yang pertama karena film ini bertemakan tentang detektif. Memecahkan kasus itu keren yang pertama. Terus banyak twistnya. Ya, kejadian yang tidak kita kira-kira sebelumnya. Yang tadinya kiranya oh ini yang baik nih, ternyata bukan. Betul. Atau yang oh ini nih penjahatnya, ternyata bukan. Banyak kejutan-kejutannya. Terus
film ini juga pemerannya tuh full bintang. Ya. Jadi banyak banget bintang-bintang yang Ya. lumayan terkenal ya. Ya, Contohnya seperti si Chris Evans, Captain Ya. America dan lain-lain. Nah, ini wajib ditonton juga karena menurut kita sih filmnya bagus ini. Filmnya bagus, jadi ceritanya juga bagus. Ceritanya juga Jadi bagus. kita tuh endingnya juga keren. kita tuh dipaksa untuk ngikutin alur ceritanya. Karena kalau kita lewat satu aja tuh udah kayak apa sih? Kayak buyar semua. Gitu. Kita harus ngikutin bener-bener jalan ceritanya. Karena ini kan film misteri kayak detektif gitu. Bagus filmnya, Knives Out. Kalian wajib nonton bagi yang belum nonton. Bagi yang udah nonton juga Yo, kita nonton lagi. ulang, nggak ada salahnya. Ini film tops. Oke, untuk film berikutnya, film terbaik di 2019 menurut kita adalah Joker. Ya, film Joker ini menceritakan tentang Joker, sang musuh abadi Batman. Nah, walaupun film ini film DC, film ini adalah film standalone atau yang nggak ada kaitannya dengan film-film DC sebelumnya kayak Batman, Justice League, Aquaman. Ini nggak ada kaitannya, tidak seperti dengan film-film MCU yang nyambung antar filmnya. Inti dari film ini lebih kepada penggambaran psikologis atau kejiwaan si Joker atau Arthur Fleck sebelum dia menjadi Joker. Nah, seperti masalah-masalah yang dialami, pergumulan-pergumulan yang dialami, terus keadaan-keadaan yang pada akhirnya membuat dia menjadi seorang Joker. Yes, Joker ini pasti film favorit semua orang karena ini film bagus banget, bagus bagi kalian yang belum nonton. Kasian banget kalian belum nonton. Bagi kalian yang udah nonton, beruntunglah kalian yang udah nonton film masterpiece ini. Ini film bagus banget. Iya, bagus banget. Dari sinematografinya tuh keren. Ya, jadi film ini tone-nya tuh dark, muram gitu, penggambaran karakternya juga suram, muram gitu, nggak kayak film-film superhero yang penuh dengan warna, ceria. Ini enggak, ini filmnya tone-nya dark. Terus dia penggambaran karakternya, si Arthur Fleck itu juga digambarin sebagai seseorang yang tertindas. Iya, tertindas, terus dia rapuh gitu, kayak apa sih, ditekan sama keadaan-keadaan. Nah, terus actingnya juga bagus. Acting pemainnya ya. Acting pemainnya si Joaquin Phoenix atau Joaquin Phoenix atau Joaquin Phoenix sebutnya apalah itu, namanya susah banget. Kayaknya sih Joaquin Phoenix deh nyebutnya. Nah, itu dia actingnya bagus banget. Bagus banget. Total. Terus juga ada pesan-pesan moral juga di film ini. Ada banyak pesan-pesan moral. Ini untuk kalian yang belum pernah nonton, kalian harus nonton film ini. Judulnya Joker. Mumpung lagi PSBB ya. Iya. Banyak waktu. Nonton deh tuh. Joker musuhnya Batman. Keren banget ini film. Ini film bagus banget, wajib nonton. Yes, itu dia beberapa film-film terbaik di tahun 2019 menurut kita. Kalau menurut kalian berbeda, silahkan, penilaian orang subjektif. Tapi film-film itu yang sudah kami sebutkan tadi adalah film-film terbaik menurut versi kita. Ya, oke. Oke, akhir kata, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, channel ini. Dan kalau kalian merasa terbantu dengan channel ini, boleh subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian bisa selalu mendapatkan notifikasi setiap kali kita update video terbaru. Ya, atau mungkin kalian punya pendapat yang berbeda tentang film-film yang bagus di 2019, kalian boleh silakan tulis komen di bawah. Oke, akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan Couple Opinion Channel korek terus.